Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di turnamen catur Over the Board The American Cup 2023 match day ketiga, dimana hasil-hasil partai yang terjadi dini hari tadi kawan, di bracket atas Hikaru Nakamura versus Leonard Dominguez ini pada game pertamanya berakhir remis. Begitu juga partai yang lain, Wesley So versus Caruana juga remis kawan. Akan berlanjut game kedua nanti dini hari kawan untuk menentukan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya ataupun siapa yang turun ke bracket bawah. Dan untuk bracket bawah sendiri, Sam Sevian berhadapan dengan Levon. Harus mengakui keunggulan seniornya kawan, Levon Aronian ini. Dia unggul pada game pertama kawan, kemudian di game kedua berakhir miss. Untuk bracket elimination ini kawan menggunakan kontrol waktu 25 menit. Jika berakhir imbang atau remis akan berlanjut permainan rapid 10 menit kawan. Dan jika tetap imbang akan berlanjut sampai Armageddon. Tentu diikuti dengan 3 menit terlebih dahulu baru Armageddon. Dan satu partai yang lain tadi kawan, antara Sam Saklan versus Ray Robson ini dimenangkan oleh Sam Saklan kawan. Pada game 25 menitan mereka 2 kali remis, kemudian saling mengalahkan dalam permainan rapid 10 menit. Dan akhirnya Sam Saklan ini menang dalam permainan blitz kawan. Dan nanti akan menunggu hasil-hasil dari bracket atas. Antara Levon ini menunggu hasil dari Hikaru Nakamura versus Leonard Dominguez, ataupun Sam Saklan tadi akan menunggu hasil dari Wesley So versus Caruana. Jadi yang kalah nanti akan berhadapan dengan para pemain yang ada di bracket bawah kawan. Dan untuk game yang akan kita ulas ini saya ambil permainan di bracket bawah ini kawan, antara Sam Sevian versus Levon Aronian pada game pertama. Saya tidak ambil permainan di bracket atas karena berakhir remis semua antara Nakamura versus Leonard Dominguez atau Wesley So versus Caruana. Dan ini adalah game pertama kawan, di mana Levon di sini pegang putih duluan, mengawali dengan pion E4. Pion E5 oleh Sam Sevian. Mereka bermain dengan Ruy Lopez, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez. Morphy defense, pion A6, gajah A4. Tentu kalian sudah hafal langkah-langkah seperti ini. Bagi kawan-kawan yang baru mampir, baru belajar permainan catur, kalian bisa nanti kunjungi playlist untuk permainan Ruy Lopez ini kawan. Macam-macam variasinya seperti apa, sering kita ulas di game-game sebelumnya. Dan kuda F6 di sini, langkah utamanya adalah rokade kawan, yang biasa diikuti dengan gajah E7 atau pion B5 terlebih dahulu. Nanti dijawab dengan langkah gajah mundur, gajah E7, benteng E1, dan seterusnya kawan. Kalian bisa melanjutkan permainan anti martial counter attack ataupun yang lain. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya kawan. Di sini bermain dengan pion D3, pilihan nomor 2 kawan. Dan respon bagi hitam untuk merespon pion D3, pilihan utamanya adalah pion D6 ataupun pion B5 kawan, atau nomor 3-nya adalah gajah C5. Inilah yang dipilih oleh Sam Sevian. Jika kalian memilih variasi utamanya kawan dengan pion D6 ini, putih responnya adalah pion C3. Tujuannya kawan untuk memperkuat petak D4, apakah nanti dukungan dobrak petak pusat juga menghentikan laju potensi kuda, disusul dengan gajah ini menekan kuda F3. Tapi jelasnya adalah juga pion B5 terlebih dahulu untuk blokade pimpinan dan pergerakan gajah. Kuda ini siap memberikan tekanan. Itulah pion C3 untuk merespon pion D6 ini. Itu jalur utamanya setelah pion D3 kawan. Tapi memilih variasi nomor 3 dengan gajah C5. Pion C3 tetap dimainkan oleh Levon. Dan di sini kawan, pion B5, gajah B3, barulah pion D6. Agak terbalik urut-urutannya kawan, tapi konstruksi permainan mirip seperti yang saya sebutkan tadi. Gajah G5 kawan, pion H6. Dan di sini ada satu database kawan, satu game sebelumnya melakukan pertukaran langsung dan hitam menang dengan permainan seperti ini kawan. Tapi yang paling banyak adalah gajah ditarik mundur ke petak H4. Inilah yang dilakukan oleh Levon. Gajah D7 melanjutkan pengembangan. Dan di sini kuda B berkembang ke D2. Dan pion G5 patutnya segera didorong kawan untuk usir gajah. Ya jelas gajah mundur ke G3. Diikuti nanti pergerakan gajah bergerak ke petak B6 kawan, mundur. Tapi memilih dengan menterinya ke petak E7 terlebih dahulu. Atau tadi melakukan rokade juga bisa jadi pilihan. Kalau sekarang rokade kawan, kemungkinan di sini putih bisa menjawab dengan pion H3 kawan, untuk memberikan ruang bagi pergerakan gajah jika ada ancaman petak G5. Tapi memilih menterinya ke E7 terlebih dahulu. Dan di sini rokade kawan, atau kalian langsung dobrak sisi kiri dengan pion A4 tadi bisa jadi pilihan.
Pion G5 sekarang dimainkan oleh Samsevian, gajah mundur ke G3, dan di sini hitam sudah saatnya rokade kawan. Yang direkomendasikan yang terkuat adalah rokade pendek ke kanan. Tapi memilih pergerakan gajah mundur ke B6, urut-urutan tadi yang disarankan oleh Stockfish sedikit berbeda kawan, terbalik. Dimana tadi setelah pion G5 barulah gajah ini mundur ke petak B6, tapi menteri keluar terlebih dahulu tadi ke petak E7. Barulah pion A4 dimainkan oleh Levon. Benteng B8 sudah saatnya juga di sini masih rokade, ini merupakan pilihan yang bagus kawan. Intinya segera mengamankan raja agar raja kalian tidak lama-lama di pusat seperti ini. Tapi memilih dengan benteng B8, pion A pukul pion B5, pion A pukul pion B5, dan lajur A ini sekarang dikuasai oleh Levon kawan, karena benteng hitam sudah menyingkir ke kanan tadi, ke kanan satu petak, dan di sini benteng E1. Pion H5 mencoba menjebak gajah, dihentikan dengan pion H4, ditolak dengan pion G4, tetap menjaga area sisi kanan atau lajur-lajur sayap raja ini tetap tertutup dengan potensi ancam kuda. Kuda mundur ke H2, selanjutnya di sini kawan rokade masih bisa jadi opsi walaupun dua pion sudah didorong seperti ini kawan, atau menteri bergeser ke F8 atau gajah ini naik ke petak E6 menantang pertukaran gajah terang. Memilih dengan langkah kuda manuver ke H7, apakah persiapan memberikan jalan bagi pion F-nya untuk segera dibuka, ataupun mencoba manuver kawan nanti sampai petak F8, kemudian di sini hantam pion yang ada di petak H4. Kita lihat saja. Kuda H ke F1, reposisi kawan, mencari posisi yang lebih efektif lagi karena petak H2 rasanya sudah tidak terlalu bagus ya, mencapai petak E3 ataupun nanti berada di pusat ke petak F5 ataupun petak D5 nanti. Kuda F8, kuda E3, dan di sini gajah langsung sikat kuda E3, tidak memberikan kesempatan kuda putih bergerak ke pusat ataupun ke petak F5, dan pion ambil balik gajah. Lajur F semi terbuka sekarang kawan. Kuda G6 jelas incar petak H4, dan di sini benteng bergeser ke F1, coba pressure pion di sini kawan, dan di sini Stockfish menyarankan untuk backup petak F7 ini dengan kuda mundur ke petak D8 kawan, untuk backup petak F7 dari ancaman gajah ataupun benteng ini. Tapi memilih dengan gajah E6, coba netralisir kekuatan gajah terang kawan. Kalau Levon tidak mendahului pertukaran, kemungkinan nanti Samsevian yang akan mendahului. Tapi di sini kawan gajah bergerak ke petak D5. Langkah yang lain bisa bermain dengan pion D4, dan mungkin kuda akan manuver ke petak D8 terlebih dahulu, tidak melakukan pertukaran karena nanti juga posisi menteri akan keluar mendapatkan posisi yang bagus bersama bentengnya kawan, dan persiapan juga serang sisi kiri ini. Tapi di sini tadi bermain dengan gajah D5 oleh Levon dan kuda mundur ke D8. Di sini kawan pion D4 sudah saatnya untuk dobrak petak pusat, tapi Levon memilih bentengnya naik ke petak A7. Coba pressure pion di sini kawan, karena ada potensi kuda diambil balik oleh menteri. Pion H4 ini kawan, dan pion ini akan ditinggalkan oleh menteri hitam, bisa diambil oleh Levon. Tapi tadi Stockfish menyarankan dengan pion D4 kawan, setelah baku hantam seperti ini. Inilah yang bisa terjadi. Mungkin di sini hitam akan rokade dan benteng ini bisa diangkat naik ke petak F5. Coba tekan pion yang cukup lemah ini kawan. Mungkin ada kuda dan benteng siap digeser ke petak G5. Itulah urut-urutan atau saran dari engine komputer si ikan bandeng Stockfish kawan. Tapi benteng A7 pilihan Levon Aronian. Kuda ambil pion H4, dan di sini tidak langsung diambil balik kawan. Levon memilih mengorbankan pertukaran kualitas perwira untuk ambil pion C7 dengan bentengnya, dan di sini kawan lebih baik langsung ambil benteng ini dengan menteri. Tapi Samsevian memilih untuk mencari tempo kawan dengan kuda F3 skak. Diambil balik dengan kuda kawan, dan tidak ada waktu lagi untuk ambil kuda F3 karena posisi menteri terancam. Jelas menteri ambil benteng C7. Kuda lari ke H4, dan di sini kuda C6 mulai mengaktifkan lagi posisi kudanya, kurang efektif juga. Menurut Stockfish ada benteng yang siap diangkat untuk perkuat peta F6 dari potensi benteng putih naik kawan. Tapi kuda C6, dan sudah saatnya juga benteng ini diangkat naik menurut Stockfish, tapi memilih kuda ke F5.
Apakah nanti persiapan menjaga petak-petak ini kawan, potensi skak di petak gelap ataupun menjaga benteng agar tidak diangkat naik ataupun pressure pion yang di sini dan langsung disikat oleh gajah. Benteng ambil balik gajah F5, sekarang pion H4, ancam gajah kawan melepaskan diri dari tekanan, tapi dia melepaskan pion yang ada di petak F7. Tapi Stockfish tidak menyukai kalau kalian ambil pion F7 ini kawan, gajah lebih baik ditarik mundur langsung ke petak F1. Tapi Levon langsung sikat pion F7 dengan bentengnya, dan Samsevian mengorbankan menterinya, ambil benteng F7 untuk mendapatkan 2 perwira putih ini kawan, diambil balik oleh raja, barulah gajah E1. Dan sekarang kita lihat permainan ini cukup berimbang kawan, dengan kekuatan sepasang benteng ini cukup imbang untuk melawan menteri plus perwira minor, gajah versus kuda. Cuma di sini hitam kalah 1 pion kawan. Memang kalau ada menteri tentu secara psikologis kita tidak nyaman lagi untuk melawan menteri seperti ini. Tapi engine komputer menilai permainan ini ada potensi remis. Dan permainan berlanjut oleh Samsevian bermain dengan pion H3, langkah kesalahan kawan. Oh ya, di video kemarin di kolom komentar ada sedikit debat dari kawan-kawan penonton. Ya tolong debat seperti itu untuk dihindari kawan. Kalau ada komentar negatif mengenai channel kami, tolong nggak usah direspon. Responlah dengan cara yang baik. Begitu juga kawan-kawan, kenapa sih admin buat video semacam ini? Tidak sama dengan channel-channel yang lain. Kalau sama, apa bedanya juga kawan? Lama-lama kalian juga akan bosan. Channel A begitu, channel B begitu, channel C juga begitu. Tidak ada yang begini. Jadi admin bikin yang begini kawan, agar berbeda dengan channel-channel milik kawan-kawan yang lain, agar kalian punya pilihan mana yang lebih baik dan cocok menurut kalian. Disitulah kalian bisa tonton, ambil ilmunya untuk permainan catur kawan. Oke, itulah kawan tanggapan admin mengenai debat kemarin di kolom komentar. Saya rasa tak perlu kita perpanjang debat seperti itu, sudah admin jelaskan beberapa kali di video-video sebelumnya. Memang sengaja admin buat seperti ini agar berbeda dengan channel-channel yang lain, agar kawan-kawan mempunyai pilihan untuk melihat channel-channel. Kalau sama semua ya lama-lama juga bosan, namanya juga manusia. Oke, pion H3 dipilih oleh Samsevian kawan. Kalau Stockfish menyarankan pion G3 untuk membatasi pergerakan gajah gelap dan mendapatkan area gelap ini kawan. Ada potensi nanti selanjutnya mungkin di sini menteri akan keluar ke petak F3 skak, raja bergeser. Kalaupun menteri bergerak terus untuk mencoba menyerang di sini kawan, dan hitam masih bisa mempertahankan, tentu dengan langkah-langkah presisi permainan masih berimbang dan ada potensi remis kawan. Tapi setelah pion H3 ini kawan, gajah ini mempunyai ruang lagi kawan di petak G3. Dan kuda manuver ke E7 lanjut Samsevian. Di sini Levon Aronian mulai bongkar petak pusat untuk membuka jalur-jalur akses bagi menterinya bergerak kawan. Kalau seumpama tadi di sini kalian ambil pion ini langsung kawan, ini akan dimanfaatkan dengan benteng B akan mengisi lajur G. Ini juga tidak akan nyaman bagi putih kawan. Oleh karena itu ingin bermain di sisi kiri dan pusat dengan pion D4 terlebih dahulu. Pion H pukul pion G2, raja ambil pion G2, dan pion hitam ini akan menjadi tameng bagi raja putih kawan. Tidak ada lajur terbuka di lajur G yang bisa dimanfaatkan oleh salah satu atau dua benteng hitam ini. Benteng H5 mungkin segera ditumpuk, tapi coba lihat peta gelap ini masih dikuasai oleh gajah. Tidak mungkin juga kalau ditumpuk mendapatkan serangan di peta G2 ataupun baris kedua nanti. Di sini menteri keluar kawan ke B3 skak, raja bergerak ke F6. Dan sekarang pion C4 mencoba ingin mendapatkan benteng yang ada di belakang jika diterima oleh pion hitam kawan. Tapi kalau Stockfish tadi menyarankan menteri ini, coba incar petak D6 ini kawan. Memilih dengan pion C4 terlebih dahulu, kuda G6 untuk mencoba ancam di sini kawan, melakukan pertukaran mungkin. Dan dijawab menteri B4, raja bergeser mendekati pionnya. Sekarang pion C5 oleh Levon. Dan di sini pion E pukul pion D4, menteri B3 terlebih dahulu skak. Raja bergerak ke F6 dan pion E pukul pion D4, benteng E8 lanjut Samsevian, berlanjut dengan pion C pukul pion D6.
Permainan ini mirip dengan permainan Hikaru Nakamura melawan Sam Sevian sendiri kemarin kawan. Cuma bedanya kemarin Hikaru Nakamura merelakan 3 perwiranya. Sekarang Levon hanya merelakan 2 perwiranya. Masih ada backup dari Gajah untuk melawan sepasang benteng plus kuda ini kawan. Dan sekarang Levon diambang kemenangannya. Dan kontrol waktu kedua pemain pun juga sudah jauh berbeda kawan. Levon masih mempunyai 5 menitan sedangkan Sam Sevian hanya bermain beberapa detik saja di langkah ke-41 ini. Pion ini berpotensi promosi kawan dan permainan berlanjut benteng ambil pion E4, menteri C2, dan di sini kuda bergerak ke F4 skak disikat oleh Gajah, diambil balik oleh benteng kawan. Selanjutnya pion mulai didorong oleh Levon. Di sini benteng H8 dan menteri C8 membuat Sam Sevian menyerah di langkah ke-45. Sudah tidak bisa menghentikan pion ini promosi. Menteri diambil oleh benteng, tentu pion ambil balik promosi dan seterusnya. Ataupun kalian memilih langkah yang lain seperti apa, sudah sulit kawan. Kalau ambil pion yang di sini kawan, maka bisa berlanjut dengan menteri ambil benteng skak dan akan mendapatkan benteng yang lain, malah tambah amburadul kawan. Oleh karena itu di posisi ini setelah menteri bergerak di C8 ini kawan berkoneksi dengan pionnya, mendukung pionnya promosi, membuat Sam Sevian menyerah di langkah ke-45. Dan game kedua mereka ini berakhir match sehingga Levon ini lolos ke babak berikutnya, menunggu hasil atau pemain yang kalah dari nanti pertandingan di matchday kedua antara Leonard Dominguez versus Hikaru Nakamura. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan terima kasih sudah mampir kembali kawan. Tiap hari kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.